Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Lutfia Kumaira. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Huruf kapital digunakan di awal kalimat, misalnya dia pergi ke sekolah. Pada kata dia di awal kalimat menggunakan D kapital. Huruf kapital juga dipakai untuk nama orang, tempat, atau lembaga. Contohnya Dewi Nur atau Universitas Indonesia. Selain itu, huruf kapital digunakan pada nama hari, bulan, dan peristiwa, misalnya Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan tentu saja huruf kapital juga dipakai untuk nama Tuhan dan kitab suci, contohnya Al-Quran. Kesalahan yang sering terjadi itu seperti dia tinggal di Jakarta. Kata Jakarta di situ masih menggunakan huruf kecil. Seharusnya jika nama kota atau tempat selalu diawali huruf kapital. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian tertentu dalam kalimat. Bisa berupa huruf, kata, atau kelompok kata. Biasanya dipakai dalam tulisan cetak seperti di buku atau artikel. Contohnya, huruf miring digunakan saat menuliskan judul buku. Misalnya, saya membaca novel Laut Bercerita. Lalu yang kedua, huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata asing. Contohnya, istilah de facto yang berarti pada kenyataan. Selain itu, huruf miring bisa digunakan untuk memberi penegasan, seperti pada kalimat harus. Di sini bermakna wajib. Fungsi penulisan singkatan dan akronim yaitu untuk meringkas penulisan sehingga tidak menjadi pemborosan kata dalam teks. Yang kedua, untuk menambahkan kosakata karena akronim seringkali menjadi kata baru yang digunakan sehari-hari. Singkatan adalah bentuk pendekatan dari satu atau beberapa kata yang biasanya ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Republik Indonesia yang disingkat RI. Selanjutnya yaitu akronim, singkatan yang dibentuk dari huruf awal atau suku kata dan dibaca sebagai satu kata baru. Contohnya LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Kedua ada Ristek atau Riset dan Teknologi. Selanjutnya yaitu angka. Angka dari 1 sampai 9 sebaiknya ditulis dengan huruf. Alasannya agar tulisan terlihat rapi dan sesuai dengan kaidah bahasa baku. Yang kedua yaitu angka 10 ke atas boleh ditulis dengan angka. Angka 10 dan seterusnya dapat ditulis langsung dengan angka. Karena angka yang besar akan lebih mudah dibaca jika ditulis dalam bentuk angka. Selanjutnya angka di awal kalimat sebaiknya ditulis dengan huruf. Selanjutnya, angka di awal kalimat sebaiknya ditulis dengan huruf. Jika angka muncul di awal kalimat, harus ditulis dalam bentuk huruf, karena penulisan angka di awal kalimat tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan formal. Selanjutnya, fungsi kata dasar. Kata dasar bentuk asli dari sebuah kata yang belum mendapatkan imbuhan, atau awalan, sisipan, atau akhiran. Sebagai dasar pembentukan kata-kata baru melalui proses penambahan imbuhan sehingga menghasilkan makna baru. Contohnya kata dasar ajar, makan, dan tulis. Kata-kata ini masih bentuk asli dan belum mengalami perubahan bentuk maupun makna. Yang kedua yaitu fungsi kata turunan, mengembangkan kosakata agar lebih kaya, mengubah makna dasar menjadi lebih spesifik, mengubah kelas kata, misalnya dari kata kerja menjadi kata benda, terakhir membuat kalimat lebih tepat dan sesuai konteks. Contohnya ajar menjadi pengajar atau orang yang mengajar. Yang kedua makan menjadi makanan atau sesuatu yang dimakan. Yang terakhir tulis menjadi menulis atau melakukan kegiatan menulis. Selanjutnya yaitu fungsi kata majemuk, menunjukkan makna khusus atau baru yang berbeda dari makna asal katanya. Yang kedua berfungsi sebagai satu kelas kata dalam kalimat atau bisa menjadi subjek, predikat, atau objek. Yang terakhir membuat kalimat lebih spesifik dan efektif dalam penyampaian maksud. Contohnya kata majemuk dua kata terpisah, rumah sakit, kereta api, dan orang tua. Kalimat tersebut terdiri dari dua kata, ditulis terpisah tetapi dianggap satu makna utuh. Misalnya rumah sakit artinya tempat untuk berobat. Selanjutnya kata majemuk yang menyatu karena membentuk makna baru. Misalnya ada kalanya, olahraga, dan duka cita. Awalnya berasal dari dua kata, tapi sudah menyatu penulisannya karena dianggap satu makna baru. Misalnya olahraga digabung menjadi olahraga atau kegiatan jasmani. Yang kedua, duka cita
digabung menjadi duka cita atau perasaan sedih. Fungsi kata depan di, ke, dan dari. Kata depan digunakan untuk menunjukkan tempat, arah, kedudukan, atau tujuan. Kata depan ini biasanya diikuti oleh kata benda atau keterangan tempat. Contohnya, ayah akan bertugas ke luar kota minggu depan. Contoh yang kedua, kakak meletakkan buku miliknya di atas meja belajar. Terakhir, dia memberiku oleh-oleh dari Singapura. Yang terakhir yaitu kata serapan dan ejaan yang disesuaikan. Menyesuaikan ejaan kata serapan berfungsi memperkaya kosakata bahasa Indonesia, mempermudah pemahaman dan pelafalan bagi penutur bahasa Indonesia. Yang ketiga, memberikan pengetahuan linguistik yang lebih luas tentang asal-usul bahasa. Terakhir yaitu menjaga konsistensi ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, television dibaca televisi, filosofi dibaca filosofi, organization dibaca organisasi. Dari contoh tersebut terlihat bahwa penyesuaian dilakukan dengan mengubah ejaan agar lebih sesuai dengan pola huruf dan bunyi bahasa Indonesia. Itu tadi penjelasan singkat tentang penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.